Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat, kedua pengacara senior, yang mulia nan kaya raya, bernama Hotman Paris dan Rasman. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk mengomentari perselisihan antara Pak Hotman Paris dan Pak Rasman ini ya, yang mulia nan kaya raya ini ya. Tapi sejujurnya sebagai salah satu anak bangsa, saya itu merasa gimana ya, generasi muda bangsa Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang bisa dijadikan inspirasi dan motivasi bagaimana meraih cita-cita dan mimpi-mimpi besar. Saya kira seperti itu. Nah, saya ingat pada sidang gugatan hasil Pilpres 2019 lalu, ada seorang ahli hukum yang begitu cakapnya membantah dalil-dalil yang digunakan oleh para penggugat hasil Pilpres 2019, dan dia begitu menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa Indonesia. Saat itu sempat heboh bahwa begitu banyak generasi muda bangsa Indonesia yang kepengen untuk mengejar ilmu di bidang hukum lantaran merasa terkesima dan terinspirasi dengan si bapak ahli hukum tersebut. Nah, saya kira itu sesuatu yang luar biasa, yang sangat elok dan patut dicontoh oleh para praktisi hukum bangsa Indonesia. Saya kira seperti itu ya. Nah, apalagi Bapak Hotman Paris ini bukan lagi pengacara nasional, ya, pengacara internasional. Jam terbangnya sudah cukup diakui bahkan oleh dunia. Begitu juga dengan Pak Rasman. Saya amati dari awal perselisihan antara yang mulia nan kaya raya Pak Hotman Paris dan Pak Rasman ini. Awalnya berdebat terkait kasus tertentu, beradu argumen, kemudian berkembang, dan hingga saat ini sedang beradu kekayaan. Siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih terkenal dan patut diakui, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, apakah itu tujuan dari bapak-bapak menjadi pengacara? Saya kira nggak begitu. Saya kira tujuan dari pengacara adalah membantu masyarakat menggapai keadilan, membantu orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan keadilan bagi dirinya. Itulah esensi dari menjadi seorang pengacara menurut saya. Begitu. Nah, tetapi kalau pemandangan yang ditunjukkan oleh Pak Hotman Paris dan Pak Rasman seperti ini, lantas apa yang mau dicontoh oleh generasi muda bangsa ini? Bagian mana yang akan dijadikan inspirasi oleh generasi muda bangsa ini? Nah, inilah yang membuat saya merasa perlu untuk menyuarakan ini. Semoga ini didengar, dilihat oleh Pak Hotman Paris dan juga Pak Rasman. Sudahlah, cukuplah. Tunjukkan kepada generasi muda bangsa Indonesia bahwa menjadi seorang pengacara merupakan profesi yang mulia dan patut untuk diambil, ditempuh sebagai jalurnya, ya, jalan hidup. Saya kira seperti itu, gitu. Jadi menurut saya kekayaan, kemuliaan, harta dan lain sebagainya bukanlah tujuan dari menjadi seorang pengacara. Menjadi seorang pengacara adalah bagaimana membantu rakyat untuk menggapai keadilan. Bila mana rakyat itu membutuhkan pertolongan kita, terlepas itu dibayar atau tidak. Intinya bahwa profesi pengacara itu
bertujuan membantu rakyat untuk menggapai keadilan. Nah, sehingga saya mohon kepada Bapak Hotman Paris dan Pak Rasman untuk tunjukkanlah kepada generasi muda bangsa, jadilah inspirasi kepada generasi muda bangsa agar generasi muda bangsa itu merasa terinspirasi, termotivasi bagi yang saat ini sedang mengejar ilmu di bidang hukum agar lebih bersemangat, dan bagi yang belum menentukan masa depannya itu bisa menemukan ada inspirasi dari Pak Hotman Paris dan Pak Rasman ini untuk menempuh jalur ini, ya. Jalur menjadi pengacara untuk membantu rakyat menggapai keadilan. Saya kira seperti itu. Ya, intinya bahwa saya kagum dan hormat kepada profesi pengacara, terutama Pak Hotman Paris ini menurut saya sosok yang sangat membanggakan, seorang pengacara yang sangat membanggakan, termasuk bagi saya secara pribadi juga. Saya sangat bangga sekali. Hanya menurut saya sangat disayangkan melihat, mengikuti dan mengamati awal dari perselisihan antara Pak Hotman Paris dan Pak Rasman yang berawal dari beradu argumen terkait suatu persoalan tertentu, berlanjut dan berkembang hingga terjadilah adu kekayaan. Saya kira itu bukan contoh yang baik buat generasi muda bangsa. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Diterima syukur, nggak diterima nggak apa-apa. Ya, siapa juga saya ini kan, hanya rakyat jelata yang nggak punya apa-apa. Ya, dibandingkan bapak-bapak pengacara top yang mulia dan kaya raya, saya nggak ada apa-apanya. Hanya memberikan sedikit pandangan agar kalau bisa bapak-bapak itu menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak muda generasi penerus bangsa Indonesia. Salam hormat dari saya.